Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Ekstensi Semester 1 STAI Salahuddin Pasuruan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar dan pembaca. Kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Kalimat efektif menurut para ahli ada 4. 1. Menurut Nasuha, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif adalah kalimat yang dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. 2. Menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas dan enak dibaca. 3. Menurut Akadiyah, Arjad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. 4. Menurut Abdul Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dan pikiran pembaca persis apa yang disampaikan. Syarat kalimat efektif ada 4. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif ada 3. 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. 2. Tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa, itu tidak efektif. Contohnya lagi, dalam membangun jembatan kami dibantu oleh warga desa, itu efektif. Ciri-ciri yang ketiga, beberapa kata penghubung intrakalimat. Contohnya, beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Misalnya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Jadi, penghubung intrakalimat itu digunakan pada kalimat tunggal saja. Contoh kalimat efektif. Langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, mengaplikasikan definisi kalimat efektif dan tidak efektifnya. Contohnya, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Dalam kalimat itu terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya yang sama-sama mewakili fungsi predikat, yakni tanggung jawab, yang merupakan bentuk nominal, padahal yang lain berbentuk adjektifal. Kalimat tersebut akan lebih baik kalau diubah menjadi seperti semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga kalimat yang padu, tidak bertele-tele. Contohnya, 1. Farhan menceritakan tentang pengalaman bertandingnya, tidak efektif. 2. Farhan menceritakan pengalaman bertandingnya, itu efektif. 2. Contoh yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen,
verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contohnya, surat itu saya sudah baca. Kalimat tersebut tidak menunjukkan kepaduan karena aspek terletak di antara agen dan verba. Seharusnya kalimat itu seperti surat itu sudah saya baca. Seperti itu contohnya. 3. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja, transiti, dan objek penderita. Contohnya, mahasiswa harus menyadari akan pentingnya perpustakaan. Kata akan pada kalimat tidak diperlukan karena kata kerja transitif menyadari harus diikuti secara langsung oleh objek penderita pentingnya perpustakaan. Perbaikan kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Mahasiswa harus menyadari pentingnya perpustakaan. Itu kalimat efektifnya. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.